Terima kasih pada Kak Kevin atas kesempatannya. Shalom teman-teman, kakak abang. Shalom. Saya Mari Christine dari STMKG Angkatan 2018. Eh, oh ya, semuanya apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga masih tetap sehat dan selalu sehat. Mungkin teman-teman yang kondisinya memungkinkan boleh open cam ya, biar bisa saling memandang semuanya. Kita akan memulai ibadah kita sore ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari, Tuhan, hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pula kami bisa berkumpul di sini. Kami berkumpul secara daring untuk beribadah, untuk sama-sama merenungkan, mempelajari firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, hikmat-Mu yang menyertai kami, baik para jemaat, para peserta, maupun pada Kak Viv yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kami bisa bersama-sama menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bisa bertumbuh berakar di hidup kami. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati jaringan, kondisi kami, lingkungan kami, biarlah kami bisa mengikuti acara ini dengan hikmat Tuhan. Sejauh itu kami manusia yang berdosa Tuhan, kiranya ampuni kami akan dosa kami Tuhan, agar berkat yang Kau berikan tidak terhalang dosa kami. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu, jadilah kehendak di atas kehendak. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di Zoom meeting ini untuk beribadah, untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita masuk di pembahasan kedua seri Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, di mana minggu lalu kita mempelajari mengenai saat teduh kita dengan Tuhan, dan untuk minggu ini kita akan mempelajari mengenai doa kita. Teman-teman, Tuhan kita selalu menunggu kita untuk datang kepadanya, berdoa untuk mengenalnya. Dia memanggil kita dengan lembut. Marilah kita mendengar panggilannya, marilah kita datang padanya, mari kita menyanyikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri
teman-teman, kita akan mendengarkan sharing kampus kepada Jofri dari STIS. Dipersilakan. Shalom teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Baik. Shalom, perkenalkan aku dari STIS, Rokus STIS tepatnya. Aku namanya Jofri Aldo Tiganda Sembiring. Di sini aku diminta untuk sharing tentang kondisi kampus, kondisi Rokus STIS tepatnya, gitu teman-teman. Nah, di STIS sendiri itu boleh sharingkan untuk persekutuan mahasiswanya sendiri cukup baik. Namun di pertengahan semester ini, jemaat yang rindu untuk mau ikut persekutuan itu mulai menurun gitu teman-teman. Lebih dari 70 ke 80 mahasiswa, namun beberapa weekend ini dia menurun gitu teman-teman di 30-an. Nah, kalau sharing untuk pemerintah sendiri, kalau dilihat dari kakak di STS itu, kakak di STS itu ada yang aktif dan ada yang belum aktif gitu teman-teman. Maksudnya itu yang belum aktif kayak dia jarang kumpul gitu, jarang ketemu, jarang kayak misalnya cuman 1 bulan itu minimal ada yang sekali, bahkan ada juga yang belum pernah gitu teman-teman. Nah, kalau untuk regenerasi PKK sendiri, soalnya kami kan lagi proses regenerasi PKK gitu teman-teman. Nah di sini dari Rokus STS sendiri itu kendalanya itu masih kekurangan PKK yang rindu untuk menjadi gitu teman-teman, yang lebih dari situ karena mahasiswa yang membutuhkan untuk AKK yang membutuhkan itu ada 80 orang gitu teman-teman. Nah, kalau untuk kepengurusan sendiri di mana kami ada 17 orang. Nah, di sini cukup apa ya? Kalau aku bilang itu setiap pengurus itu masih semangat, itu masih rindu, masih menjaga motivasi. Namun kayak beberapa saat gitu, beberapa waktu tertentu kayak ada yang mulai capek sih aku melihatnya. Kalau kayak aku lihat itu capek karena mungkin ya karena di kami itu lagi ada banyak PKL gitu kan teman. Nah, itu sih kalau dari yang aku bisa bawakan hari ini tentang kampus pribadi, tentang organisasi gitu teman-teman. Nah, minta doain teman-teman kalau boleh ya. Nah, aku minta doain buat ya bersyukur buat persekutuan yang masih boleh dijalankan dan berdoa juga teman-teman, semoga setiap jemaat itu dapat melayani, ikut bersekutu di cuman beberapa orang saja, kalau bisa semuanya gitu teman-teman. Dan bersyukur juga untuk 13 PKK yang udah mau, dan berdoa juga gitu teman-teman buat yang masih menggumulkan, semoga dapat komitmen untuk itu teman-teman. Nah, dan berdoa juga buat yang PKK-nya belum aktif tadi, maksudnya kayak jarang kumpul, jarang ketemu, itu doakan agar semoga semakin. Mungkin yang terakhir itu aku berdoa juga buat 17 pengurus yang udah mau dipakai untuk melayani, berdoa agar setiap pengurus tetap menjaga motivasinya gitu teman-teman. Mungkin sharing aku untuk saat ini itu saja teman-teman, dikembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Jofri atas sharingnya. Marilah kita berdoa syafaat. Bagi yang bertugas dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelum itu, teman-teman, saya ajak melipat tangan dan menutup mata untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini, sore hari ini, kami mengucap syukur
sebesar-besarnya atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada sore hari ini untuk bersekutu dan melayani-Mu, Tuhan. Terlebih kami telah barusan tadi kami mendengarkan sharing dari saudara-saudara kami yang berada di Politeknik Statistik. Berkatilah saudara-saudara kami yang berada di Politeknik Statistik. Kami mendoakan agar teman-teman saudara kami yang di sana bisa kembali menikmati dan merindukan persekutuan bersama di tengah-tengah aktivitas mahasiswa. Ya Tuhan, kami mendoakan juga untuk aktivitas kelompok kecil mereka, ya Tuhan, agar setiap kelompok kecil yang mereka jalankan bisa bertumbuh bersama. Ya Tuhan, berkatilah juga kekurangan kakak-kakak mereka, ya Tuhan, dan semangat dalam pengurus, dalam melayani Tuhan di tengah kesibukan akademik, ya Tuhan. Berkatilah mereka, Tuhan, berilah kesehatan dan kekuatan, ya Tuhan. Kami mendoakan juga untuk persekutuan mereka yang sudah nikmati dan jalankan, ya Tuhan. Berkatilah juga seluruh teman-teman kami yang di sana, Tuhan, bisa menikmati persekutuan ini dan bersyukur untuk semua PKK yang mau berkomitmen bersama dalam melayani-Mu, Tuhan. Ya Bapa, kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini, kami memohon kepada Engkau, ya Bapa, supaya pemerintah kami dari atas sampai bawah, ya Bapa, dari pusat sampai ke daerah, Bapa, bisa menangani ini dengan berjalan dengan baik, ya Tuhan, sehingga pandemi ini segera berakhir, ya Bapa. Berkatilah kami semua, ya Tuhan, beri kesehatan kekuatan, ya Tuhan. Berkatilah, ya Bapa, jajaran-jajaran pemerintahan kami, Bapa. Ya Tuhan, inilah doa-Mu, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Juan atas doanya. Teman-teman, kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk itu, kepada pengurus dipersilakan. Oke, ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada beberapa warta yang perlu kita dengarkan bersama. Di antaranya kita mau apresiasi pelayanan teman-teman kita yang ngambil bagian dalam pelayanan hari ini. Pembicara ada Kak Vivi, ada MC Mari dari STMKG 2018, ada Eze sebagai pemusik dari UKI 2017, ada Kevin dari Ukrida 2018 sebagai singer, ada juga tadi Juan yang memimpin kita dalam doa syafaat dari Universitas Pertamina 2019, ada juga teman-teman kita dari Polstat STIS 2018, ada Joffrey, dan ada slider Amel dari PKN STAN 2019. Mungkin kita boleh apresiasi dengan menulis di kolom chat gitu ya, atau bisa kasih reaction juga. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya. Oke, nah ini teman-teman ada pre-graduation session and mentoring 2022. Jadi apa sih ini pre-graduation session dan mentoring 2022? Nah, ini momen untuk teman-teman nih yang udah semester 5 ke atas gitu ya, semester 5, semester 6 atau semester 7 gitu, yang mungkin masih galau nih nanti kuliah selesai studi, kira-kira mau lanjut gimana, atau mungkin ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang pengen diketahui gitu lebih lanjut. Nah, di sini adalah tempatnya teman-teman nih untuk bisa sharing-sharing dengan mentor, tentunya yang sesuai bidang teman-teman, nanti bisa menolong teman-teman menentukan panggilan hidup teman-teman setelah kuliah gitu. Jadi boleh dicatat ya teman-teman eventnya. Oke, boleh next. Oke, dan ini ada virtual retreat penggalian dan perenungan firman. Ini tahun ini ya teman-teman. Jadi dengan tema The Servant of the Lord. Jadi ini retreat PA gitu ya teman. Jadi rundown-nya teman-teman bisa lihat sendiri di sebelah kanan. Itu ada 3 hari teman-teman. Jadi retreatnya ada 3 hari dan pendaftarannya masih dibuka sampai sekarang. Jadi boleh yang teman-teman yang berminat boleh
daftar di linknya di bit.ly/VRPPF 2021. Atau juga kalau mau tanya-tanya boleh kontak sesuai dengan kontak yang ada. Next. Oke, ini kita ada Instagram PMKJ, boleh teman-teman untuk dapat update terus terkait PMKJ, boleh follow kita di PMK_Jakarta, dan bisa lihat di bio kita ada link Linktree, di situ ada rekaman Bible Study, ada materi Bible Study tiap minggunya, ada juga buletin Nehemia dan juga ada materi pemuritan online yang bisa dipakai di kelompok kecil teman-teman, gitu. Next. Oke, mungkin itu aja warta kita pada sore hari ini. Aku kasih ke Mari. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Kevin atas wartanya. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan teman-teman mencari kondisi yang memungkinkan agar bisa kita sama-sama dengan hikmat menerima firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua dulu untuk mengingat kembali pembahasan kita minggu lalu, yaitu saat teduh kita dengan Tuhan. Bahwa momen saat teduh kita itu bukanlah sekedar ritual kita, namun relasi kita dengan Tuhan. Lantas demikian pula dengan doa kita, teman-teman. Bukan hanya sekedar transaksi kita meminta dengan Tuhan, namun mengenai komunikasi kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan kita tidak jauh, teman-teman. Ia hanya sejauh doa. Mari kita menyanyikan lagu Sejauh Doa. Segera menghampiri diri.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran firman-Mu pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap kebenaran yang kami pelajari pada sore hari ini dalam anugerah Tuhan memerdekakan kami dan makin mendorong kami untuk hidup berpaut penuh hanya kepada Allah Tritunggal di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik semua. Tema kita hari ini adalah tentang doa. Dan Kak Vivi akan mulai dengan pertanyaan yang Kak Vivi minta tolong untuk dijawab di chat ya. Apakah pertanyaannya? Pertanyaannya ialah, silakan PowerPoint yang kedua. Ya, tolong dijawab ya. Apa yang membuat seorang manusia, tidak peduli agamanya apa, sampai begitu sungguh-sungguh berdoa? Ya, apa yang membuat seorang manusia sampai begitu serius mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Silakan tolong ditulis. Sedang dalam pergumulan. Oke. Apalagi? Ya, berarti ada masalah ya. Ada masalah yang sedang dihadapi. Sedang butuh sesuatu. Ya, oke. Kasih ya, Ruben, Kevin, makasih. Ada lagi bimbang. Ya, mentok. Lelah. Harapan yang harus banget tercapai ya, lagi ketakutan, khawatir. Ingin meminta petunjuk Tuhan. Ya, ketakutan. Sadar akan ketidakberdayaan diri. Ya, ingin berbicara dengan Tuhan. Oke. Lagi dalam kesusahan. Ya. Ada lagi? Oke. Ya. Nah, kalau kita coba simpulkan ya, mentok, ketakutan, khawatir, bingung ya. Kenapa itu bisa dialami oleh manusia? Ya. Silakan PowerPoint yang kedua. Ya. Jadi kesimpulannya adalah karena itulah realita manusia. Dalam hal ini yang dikisahkan oleh Alkitab adalah umat. Ya, realita umat menurut Alkitab ya. Minggu lalu Bang Riko membagikan tentang Yohanes pasal 15 ya. Mengajarkan kepada kita bahwa murid-murid, karena yang pendengar pertama Yohanes 15 itu kan Petrus ya, Petrus dan 10 murid lainnya. Yudas sudah nggak ada ya, Yudas sudah bersekongkol ya dengan pihak Mahkamah Agama untuk menyalibkan Yesus. Jadi yang mendengar pertama-tama Yohanes 15 itu adalah 11 murid Yesus. Ya, 11 murid Yesus. Dan kapan Yesus menyampaikan firman-Nya di Yohanes 15? Itu di penghujung pemuritan. Ya, jadi nanti Yohanes 18 Yesus sudah ditangkap. Jadi itu kemungkinan H-1 ya, H-1 penangkapan dan penyaliban Yesus. Jadi di penghujung pemuritan, setelah Yesus memuridkan mereka 3 tahun, ya, Yesus menyampaikan sebuah realita yang penting tentang murid-muridnya, bahwa mereka itu cuma ranting, ya. Apa sih kelebihan ranting? Nggak ada, ya. Ranting itu hanya bisa berguna atau hanya bisa berfungsi, bahkan masih bisa hidup karena dia melekat kepada pokok. Ya, jadi Alkitab melalui Yohanes 15 mau menyampaikan kepada 11 murid pertama yang nanti kelak menjadi rasul, bahwa ingat loh, kalian itu powerless, kalian itu nggak berdaya, kalian itu helpless ya.
helpless, nggak tertolong begitu dari dirimu sendiri, ya. Dan ini disampaikan Yesus di penghujung pemuritan. Artinya apa? Artinya selama 3 tahun 11 murid itu udah banyak itu pengetahuan tentang kerajaan Allah. Orang 3 tahun siang malam sama Yesus. Waktu Yesus mengajar di publik, mereka ada, ya. Jadi pengetahuan Alkitabnya tentang kerajaan Allah tuh udah ngelotok. Tapi di saat pengetahuan mereka udah banyak, ngelotok, udah siap untuk dipakai nanti di Kisah Rasul, Yesus bilang sama mereka, kalian tuh cuma ranting. Kalian itu nggak berdaya tanpa aku. Itu ya, Yesus mau bilang begitu. Kemudian apa lagi? Di penghujung pemuritan itu, pengikut Yesus sudah banyak. Ya, ada yang 5.000 diberi makan, 4.000 diberi makan. Walaupun nanti yang setia di Kisah Rasul ditulis 120, ya. Tapi itu udah ribuan. Ya, jadi pengikutnya udah banyak. Tetapi di saat pengikut sudah banyak, Yesus menyingkapkan sebuah fakta penting. Bahwa 11 rasul itu cuma ranting, powerless, helpless. Ya. Dan apa lagi? Dan menariknya, mereka itu sudah P3, udah diperlengkapi oleh Yesus untuk melayani, ya, udah ngerti bagaimana memberitakan Injil Kerajaan Allah, udah pernah diutus berdua, ya, udah mengerti bagaimana mengerjakan pelayanan diakonia, ngasih orang makan, ya. Jadi secara holistik Yesus sudah memperlengkapi mereka bagaimana melayani, ya. Dan itu udah tahun ketiga. Udah di penghujung, berarti mereka sudah fasih, sudah sudah terlatih untuk melayani. Tapi justru di saat mereka sudah fasih atau sudah terlatih melayani, Tuhan Yesus mengatakan, kalian cuma ranting, powerless, tidak berdaya, helpless. Nah, adik-adik, sebenarnya yang membuat orang, manusia, itu mencari Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, ya, itu karena nggak berdaya. Ya, tadi ada yang menjawab itu, ya. Kenapa bingung? Bingung itu adalah realita nggak berdaya, takut. Kenapa manusia bisa takut? Karena dia nggak berdaya menghadapi apa yang ditakuti itu. Kalau yang dihadapi itu masih bisa diatasi, bisa dia kontrol, dia nggak akan takut, ya. Tapi bingung, takut, khawatir. Kemudian apalagi bergumul, sesak karena masalah. Itu sebenarnya cuma mau menyatakan manusia itu nggak berdaya, manusia itu terbatas. Nah, ketika manusia oleh pengalaman hidup dikondisikan berada dalam situasi tidak berdaya, maka tidak bisa tidak, dia akan nyari pribadi yang maha daya, maha berkuasa, dan itulah Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ini yang membuat kita bisa berdoa setiap hari. Ini yang bisa membuat kita bergantung setiap waktu. Ketika kita sadar bahwa aku ini nggak berdaya tanpa Tuhan. Aku ini tak tertolong tanpa Tuhan. Ya, dalam Yesaya 41 ayat 14, nanti kalian bisa baca, ya. Di situ Tuhan mengungkapkan bahwa Israel itu cuma cacing, cuma ulat. Ya, cacing dan ulat itu hewan yang lemah. Ya, kecil. Ya, diinjek mati, ya. Kalau kalian kan diinjek ngelawan gitu, ya. Kita diinjek ngelawan gitu, ya. Masih punya kesanggupan, tapi cacing, ulat diinjek mati gitu, ya. Jadi ini bagian-bagian Alkitab yang mau membukakan, mengingatkan. Kita ini powerless, kita ini helpless. Lalu Yeskiel juga menyampaikan bahwa umat itu cuma domba itu bodoh. Ya, domba itu penglihatannya terbatas. Dia nggak bisa melihat jauh ke depan, nggak bisa. Itu sebabnya kenapa manusia pada umumnya khawatir akan hari esok. Karena dia nggak tahu hari esok itu ada apa.
Inilah realita kita manusia. Nah sayangnya manusia tuh sering nggak sadar bahwa kita tuh nggak berdaya. Nah ketidaksadaran manusia karena ketidaksadaran kita bahwa kita tidak berdaya, itu yang membuat kita tidak berdoa. Ya, tetapi kalau kita sadar banget, kalau orang Jawa bilang kita ngeh gitu ya, bahwa I'm nothing, aku ini nggak ada apa-apanya without God. Tanpa Tuhan, aku cuma ranting, aku cuma cacing, aku cuma ulat, aku cuma domba yang bodoh. Ya, maka realita yang kita sadari ini membuat kita nggak bisa enggak deh. Kita pasti nyari Tuhan. Ya, kita pasti berdoa. Ya, nggak usah disuruh-suruh. Ya, buktinya kalau kalian lagi bingung juga datangnya sama Tuhan gitu kan. Tapi kalau lagi nggak bingung, nggak datang gitu ya. Memang kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami, kamu bingung kan? Ya, nggak sanggup kan akal budimu menjawab kan? Walaupun kau mungkin IPK-nya 4, tapi kau nggak sanggup kan menjawab pergumulan ini. Nah, baru dia mengakui bahwa dia butuh Tuhan. Ya. Dan yang terakhir di dalam bagian yang pertama ini dikatakan oleh Matius 5 ayat 3 bahwa ini ucapan bahagia ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin itu ada 2 ya. Dalam bahasa Yunani, yang pertama itu penes dan yang kedua itu tokos ya. Penes itu adalah bukan orang kaya ya, hidup sederhana apa adanya, tapi masih punya untuk bertahan. Tapi kalau tokos itu benar-benar dia nggak punya apa-apa. Ya, dia hanya bisa bertahan hidup kalau dia mendapat bantuan dari pihak luar. Itu tokos. Dan yang menarik, Matius 5 ayat 3, istilah yang dipakai untuk poor, untuk miskin, adalah petokos. Jadi sebenarnya ini bagian-bagian Alkitab yang mau menyampaikan kepada kita, umat, ya kalau umat aja begitu, apalagi mereka yang belum kenal Tuhan. Ya, mau mengatakan bahwa inilah manusia. Manusia itu miskin, gak punya apa-apa. Dia hanya bisa menjadi something ketika Tuhan bekerja. Gitu, ya. Kalau Tuhan cabut semua, nggak bisa apa-apa. Ya, orang mau secerdas apapun, ya, kalau Tuhan izinkan kena stroke, ya, nggak bisa ngomong, lumpuh, ya kolaps juga gitu ya. Ya, semua memori satu persatu hilang. Bahayanya stroke itu kan. Karena mami saya kan juga lumpuhnya karena stroke. Jadi waktu kena stroke itu dokter bilang, Kak Vivi, karena yang dokternya itu kan adik-adik rohani ya dari FKUI. Kak Vivi jangan lupa sering ajak Oma, mereka manggil Oma ya, Oma bicara. Ya, supaya nggak hilang itu vocabnya. Ya cuma karena waktu itu aku sibuk ya traveling sana sini, pelayanan, jadi di rumah juga nggak ada yang bisa ngajak dia bicara. Benar, akhirnya dalam waktu berapa lama kemudian ya udah makin diam ya. Dan kalaupun ngomong juga kami nggak ngerti ya. Jadi vocabnya itu udah itu ya. Jadi manusia itu sangat vulnerable, sangat rapuh. Ya. Adik-adik, ini bagian yang penting. Ini bagian penting sekali. Ya, jadi kalau kita sadar atau Tuhan mengizinkan situasi di mana kita mentok ya, kita bingung, itu artinya kita ditolong oleh keadaan. You are nothing. You are powerless. You are helpless. Maka kondisi itu akan dengan gampang membawa kita berdoa. Ya. Yang kedua adalah percaya gitu ya. Kalau kita sadar kita nggak berdaya waktu kita mentok, tapi kita nggak percaya kepada Tuhan, maka kita datangnya ke setan gitu ya, okultisme ya, atau kita ateis ya, kita mengandalkan ilmu pengetahuan dan lain-lain ya. Jadi yang kedua, kenapa orang berdoa kepada Allah? Pertama karena dia sadar realitanya yang nothing. Dan yang kedua, dia percaya kepada Tuhan. Ya,
kalau dia percaya kepada Tuhan, dia datangnya sama Tuhan. Ya. Baru yang berikut, PowerPoint yang berikut, tolong dijawab ya pertanyaan kedua ya. Silakan. Ya, pertanyaan kedua. Kecenderungan manusia, kecenderungan kalian, kecenderungan kita saat nggak berdaya. Penolong seperti apa yang kalian akan cari? Ya, jadi kriteria penolongnya, ya, misalnya kuat atau apa gitu ya. Silakan ditulis, ya, kecenderungan penolong seperti apa? Penolong yang bisa diandalkan, ya, betul. Ya, siapa lagi? Ya, penolong yang bisa diandalkan. Iya dong, yang paling mengerti, betul ya. Kalau enggak sia-sia gitu ya. Apalagi kriteria penolong seperti apa yang bisa menemani. Betul ya. Penolong yang peka sama diri kita. Penolong yang bisa memahami, betul. Yang bisa memberi solusi, yang tulus, betul. Yang peduli, yang mampu membuat merasa nyaman, betul. Ya. Yang apa lagi? Ya, penolong seperti apa? Nah, kalau orang nggak percaya sama Tuhan, yang mampu menjadi sahabat, betul. Yang selalu ada untuk kita, betul. Ya, kita akan cari penolong dengan kriteria seperti ini. Nah, siapakah dia? Penolong yang mau mendengarkan kita, betul. Ya, siapa? Mari kita lanjut ke PowerPoint yang berikut. Tuhan. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri Alkitabnya, ya. Tapi dari Ibrani 10, dari Roma 8, dari 1 Yohanes 4, ya. Kak Vivi menyimpulkan, kenapa sih manusia pantas, patut, tepat mencari Tuhan? Penolong yang selalu ada, betul, ketika kita dalam kesusahan, ya. Karena Tuhan itu pribadi yang memiliki the great love. Kasihnya itu sempurna, ya, dan menyucikan. Nah ini ya, kasihnya besar tapi menyucikan, tidak merusak. Ya, kalau setan kan kelihatannya mengasihi tapi merusak, ya, menghancurkan. Ya, great love that sanctifies. Ya, jadi karakter pertama ini aja sudah menjawab apa yang kalian tulis tadi, ya, yang bisa menemani, yang mau mendengarkan kita, yang memahami kita, ya, bahkan kita tidak minta pun, kalau memang Tuhan mau kasih dia, ya. Tadi pagi harusnya kami KTB hari ini, KTB staff, tapi ada rekan kami yang keluarganya meninggal, jadi tadi pada pergi ke sana, ya, teman-teman KTB-ku. Tadi waktu persiapan itu dari Yohanes 5, ya, tentang, aduh Kak Vivi lupa ya, orang lumpuh ya kalau nggak salah ya, di kolam Bethesda gitu, ya. Orang lumpuh itu tahu bahwa kolam Bethesda itu orang pertama yang nyemplung waktu kolam itu berombak itu pasti sembuh. Jadi dia punya pengetahuan dan dia tahu jalan keluarnya, ya, untuk sembuh. Tapi nggak ada orang yang angkat dia, atau kalaupun ada mungkin dia orang yang kesekian, jadi dia nggak menikmati mujizat dari kolam Bethesda itu, ya. Lalu apakah dia minta sama Yesus? Enggak, tapi Yesus menghampiri dia. Kamu mau sembuh nggak? Gitu, ya. Jadi the great love-nya Yesus itu seringkali melampaui apa yang kita sanggup minta, ya. Jadi sempurnalah dalam hal kasih. Jadi apa yang kalian jawab itu terjawab melalui the great love that sanctifies, yang menyucikan. Lalu yang kedua, Yesaya 40 ayat 18 sampai 25 menuliskan bahwa Allah itu pribadi yang omnipotens, yang maha kuasa. Ya, buat apa kita datang minta tolong ke orang kalau orang itu nggak sanggup bantu? Ya, kita pasti akan mencari penolong yang memang sanggup nolong kita. Dan siapa dia? Ya Tuhan lah.
Karena dia omnipotence, dia maha kuasa. Ya. Lalu yang ketiga, hilang ya. PowerPoint-nya hilang. Aku lihat punya aku ya. Ya, yang ketiga adalah dia omniscience ya. Dia omniscience. Dan hikmatnya sempurna. Nanti kalian bisa baca dari Yesaya 40, Mazmur 139. Mazmur 139 itu tentang the omniscience God. Allah yang maha tahu. Kita mau sembunyi kemana? Nggak bisa. Di sana pun ada Tuhan gitu ya. Omnipresence, Tuhan itu maha hadir. Tuhan maha tahu. Tuhan sempurna hikmatnya. Nah, lengkap sekali ini kriteria penolong dalam diri Tuhan, dalam diri Yesus. Lengkap. Ya. Jadi di sinilah sebenarnya adik-adik ya. Kalau dua fondasi ini kita segar di kepala kita ya. Segar di kepala kita, maka nggak bisa enggak loh. Kita pasti berdoa. Ya. Kak Vivi bersyukur loh sama Tuhan ya. Kak Vivi bersyukur sekali Tuhan anugerahkan keluarga yang memang powerless gitu ya. Keluarga yang powerless ya. Aku tinggal sama dua adiknya tanda kutip abnormal gitu ya. Nggak bisa diandelin gitu ya. Terus sama mami lumpuh gitu ya, powerless banget gitu. Jadi kalau aku bingung, aku sedih, aku pusing, siapa sahabatku? Ya Tuhan Yesus. Ya apa ya, situasi keluarga itu mengkondisikan, ya membuat Kak Vivi itu apa ya, ditolong untuk ya lu powerless kan, lihat sekitar lu gitu ya, lihat sekitar lu betapa powerlessnya mereka, ya. Kemudian kalau habis mandiin mami kan aku biasa urut terapi gitu ya, terapi mami, ya melihat iya ya. Orang lumpuh tuh benar-benar nggak berdaya ya. Jadi harus ada pihak dari luar yang menolong. Nah itu aja bisa secara segar gitu ya, mengingatkan betapa powerlessnya. Jadi adik-adik ya, kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita, ya kita mengalami situasi-situasi yang memang nggak berdaya, bersyukur, benar-benar bersyukur. Karena manusia itu kan sombong, ya, punya kekuatan dikit aja, belagunya minta ampun. Jadi Tuhan sering izinkan kita. Nah ini masa pandemi ini sebenarnya masa emas ini, di mana manusia harusnya gampang sekali menyadari I'm nothing, ya. Bahkan mungkin untuk hidup ke depan bagaimana ya. Jadi mau nggak mau dia nyari the great helper, yaitu Tuhan, begitu. Ya, jadi adik-adik ini sebenarnya dua fondasi pemahaman yang tidak bisa tidak akan membuat orang pasti berdoa. Nggak usah disuruh-suruh. Beberapa hari yang lalu Kak Vivi telepon salah dua adik-adik small groupku di PMKJ, dan mereka sharing tentang situasi tidak berdaya mereka untuk bisa saat teduh ya, untuk bisa fokus belajar gitu ya. Dan Kak Vivi cuma bilang intinya ya, Kak Vivi cuma bilang ada Tuhan ya, ada Tuhan, itu sebabnya kita perlu berdoa sama Tuhan. Ya memang apa ya, kondisi kita ini nggak terbatas ya. Misalnya mau saat teduhnya ada di handphone. Kak Vivi saat teduh ada di handphone ya. Kemudian tapi di situ juga ada WhatsApp, ada Instagram ya. Godaan tuh tinggi sekali ya. Untuk akhirnya bisa memutuskan saat teduh. Itu pun butuh pertolongan Tuhan ya. Jadi adik-adik, sebenarnya ini dua fondasi yang perlu kita ingat. Kalau dua fondasi ini segar di kepala kita, I'm nothing, I'm powerless, I'm helpless, dan ada Tuhan yang omniscience, omnipotence. Omniscience itu maha tahu, omnipotence itu maha kuasa.
omnipresence itu maha hadir. Ya, dua kebenaran ini saja kita miliki secara segar, nggak bisa enggak. Kita pasti akan disanggupkan Tuhan menjadi man of prayer. Ya, apalagi melihat situasi di sekitar kita, anak kelompok kecil, bagaimana bisa mimpin kelompok kecil nggak pernah ketemu? Wah, berjuang saudara, tapi justru bersyukur, ya bersyukur, ya dengan situasi. Mungkinkah ini Tuhan? Mustahilkah? Justru makin mustahil, makin sadar betapa aku butuh Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup menerobos kemustahilan. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau menjadi man of prayer, dua fondasi kebenaran ini cukup. Ya, pertama, aku sadar aku powerless. Aku sadar aku terbatas. Ya, itu sebabnya aku bingung. Sekalipun IPK aku 4, aku tetap bisa bingung. Paulus kurang pinter apa itu Paulus? Ya, Rasul Paulus itu kurang pinter apa? Muridnya Gamaliel. Tapi dalam 2 Korintus 4 dia menuliskan, aku habis akal. Habis akal dia, saudara. Orang pintar bisa habis akal. Tapi dia bilang, aku habis akal tapi tidak putus asa. Kenapa? Karena dia menikmati kedekatan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan yang melimpah-limpah. Ya, jadi inilah kelebihan dari umat Allah. Kita memang terbatas, kita memang powerless. Tapi karena persekutuan kita dengan Tuhan, maka yang tidak terbatas itu bekerja di dalam diri kita. Yang Maha Kuasa itu bekerja di dalam diri kita yang tidak berdaya. Lanjut. Silakan lanjut. Nah, dari dua kebenaran yang fondasi ini, ya, Kak Vivi mencoba memberikan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. So, jadi bagaimana? Nah, jawabannya adalah ini. Ya, lanjut PowerPoint berikut. Ya, just keep praying. Ya, jadi orang yang berdoa itu karena dia mengalami dua kebenaran itu. Dia sadar siapa dirinya, siapa anak kelompok kecil yang dia bina. Ya, Kak Vivi sendiri punya 12 anak kelompok kecil, punya 13 adik-adik small group. Ya, 1 minggu itu mikirin 25 adik-adik. Ya, mikirin, doain, dan ya terbatas Kak Vivi ya. Sehingga akhirnya cuma bisa nelpon 1-2 orang, bisa WA, ya, atau bersyukur ya di grup itu pada kasih pokok doa, ya, jadi Kak Vivi bisa doain, gitu ya. Terbatas, ya, lalu tahu nih adik kelompokku nih punya masalah ini, tapi nggak semuanya bisa aku tolong. Ya, siapa yang bisa menolong mereka? Pasti Tuhan. Jadi kalau kita bergumul untuk kelompok kecil, nggak bisa enggak, kita pasti berdoa. Ya, siapa kita bisa nolongin anak kelompok kecil? Kita sendiri bergumul dengan hidup kita. Ya, cuma Tuhan. Lalu siapa kita yang bisa menolong Indonesia? Ya, mau nggak mau kita berdoa. Siapa kita yang bisa menolong dunia? Ya, mau nggak mau kita berdoa. Jadi sebenarnya dengan kita sadar siapa kita, siapa anak kelompok kecil kita, siapa Indonesia, siapa dunia, mau nggak mau menghantar kita kepada pribadi yang maha-maha tadi. Ya, jadi terjadilah keep praying. Dan yang terakhir Kak Vivi ingin membagikan tentang jawaban doa. Supaya kita nggak putus asa gitu. Aduh Tuhan, gue udah setia berdoa nih, kok begini gitu ya. Nah, mari. Ini bagian Kak Vivi yang terakhir ya, silakan. Silakan Bang Ruben atau Kak Vivi sambil lihat punya Kak Vivi ya. Jawaban doa ya. Jawaban doa ini Kak Vivi kasih dalam bentuk ayat-ayat ya, langsung yang ayat-ayat Bang Ruben. Bang Ruben belum bisa lanjut ya? Belum, karena Oh ya ini dia. Ya, ini adik-adik ya. Ini Kak Vivi jawabannya doa begini, kalian ntar bisa cek ya. Filipi 4 ayat 6 itu serahkanlah segala kekhawatiranmu.
Ya, tapi kemudian ayat 19-nya dikatakan Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Ya. Jadi jawaban doa itu terkait dengan kebenaran ini. Bahwa Tuhan tuh memberikan space kepada kita yang sangat luas. Apapun keinginan kita, ya, termasuk keinginan kedagingan bisa disampaikan kepada Tuhan. Tapi nanti Tuhan akan menjawab yang merupakan keperluan kita. Kan beda ya keinginan sama keperluan. Nah, jadi jawaban doa itu Tuhan akan menjawab iya terkait dengan keperluan kita. Tapi Tuhan sangat membuka telinganya untuk segala persoalan kita, untuk segala keinginan kita. Ya, curhat-curhat kita sangat terbuka Tuhan. Tapi nanti jawaban doa terkait dengan keperluan. Ya, dan siapa yang paling tahu keperluan kita? Tuhan. Lalu yang kedua, Roma 11 ayat 36 dan Kolose 1 ayat 16 menuliskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ya. Jadi manusia itu diciptakan untuk Tuhan. Jadi segala doa yang terkait dengan tujuan penciptaan, yaitu untuk Tuhan, pasti masuk dalam jawaban iya. Ya. Jadi kalau yang kita doakan itu memang untuk Tuhan, anak kelompok kecil kita untuk Tuhan, pelayanan kita untuk Tuhan, diri kita untuk Tuhan, keluarga kita untuk Tuhan, ya, studi kita untuk Tuhan, pekerjaan kita untuk Tuhan, masa depan kita untuk Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak jawab ya. Ya. Lalu yang ketiga, Roma 8, 28, 29. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk doa-doa kita, untuk mendatangkan kebaikan. Apa definisi kebaikan? Ayat 29. Supaya kita makin serupa dengan Kristus. Jadi setiap doa yang terkait dengan pembentukan kita menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah doa yang masuk dalam ranah Tuhan akan menjawab iya. Karena memang itulah kehendak Allah. Dan yang terakhir Yohanes 15 ayat 7, ya, itu apabila kita hidup di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kita, mintalah apa saja. Wih, Tuhan kasih jaminan loh, mintalah apa saja. Ya, yang kamu mintalah apa saja, Tuhan akan kasih. Tapi sebelumnya udah dipagar sama Tuhan. Hidupmu di dalam Kristus, firman Kristus yang mendominasi doamu. Ya, jadi waktu kita hidup di dalam Kristus dan firman Tuhan itu yang mewarnai hidup kita, nggak mungkin kita minta aneh-aneh. Nggak mungkin Kak Vivi berdoa, Tuhan kasih dong Muhammad buat gua jadi suami gua. Ya nggak mungkin lah. Ya, itu berarti firman Kristus sedang tidak hidup di dalam diri Kak Vivi. Sehingga Kak Vivi mintanya salah gitu ya. Yakobus kan, kitab Yakobus bilang begitu ya. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya. Jadi kalau firman Tuhan yang mengendalikan doa-doa kita, itu kita akan mendapat jaminan doa pasti dikabulkan. Mintalah apa saja, kata Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya di dalam PowerPoint ini Kak Vivi menyampaikan bahwa prayer movement itu nggak bisa dipisahkan dengan Bible movement. Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Riko minggu lalu dengan apa yang disampaikan Kak Vivi hari ini, itu nyatu, blended, nggak bisa terpisahkan. Justru pemahaman kita akan firman itulah yang menuntun doa-doa kita yang pasti dapat jaminan dikabulkan. Tapi, ya Tuhan pasti jawab ya, tapi. Nah, tapi Tuhan menjawab doa dengan caranya. Ya, bukan dengan cara kita. Dengan caranya. Dan pada waktunya. Ya, ini dua hal yang kita perlu camkan. Jadi kita harus sabar menantikan Tuhan. Dan kita harus terbuka dengan cara Tuhan menjawab. Ya, Kak Vivi udah lama banget doain, udah setahun lebih doain anak kelompok kecil. Ada satu anak kelompok kecil Kak Vivi itu pengen banget masuk ke kampus penerbangan, tapi mahalnya minta ampun. Itu 900 juta lebih total ya. Cuma Pemda Papua yang bisa bantu. Kami udah doa, kami udah apa itu, belum ada jalan keluar. Ya sudah, pokoknya kan bagian kita berdoa, meminta. Terus Kak Vivi juga lagi nyiapin 4 anak kelompok kecil Kak Vivi untuk jadi PKK ke depan. Ya,
Kemudian siapa calon anak kelompok kecilnya ya? Karena kalau yang satu jelas dia masih kuliah di kampus, kalau yang satu udah mau tamat ya. Kemudian yang satu sudah tamat di Papua, yang satu putus kuliah ya, baru mau kuliah lagi, baru mau daftar. Jadi Kak Vivi bilang sama Tuhan, terserah Tuhan lah. Pokoknya anak kelompok kecilku, aku melihat mereka udah bisa jadi PKK, biarlah Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan sendiri yang taruh beban di hati. Ya, karena beberapa Kak Vivi dorong masih ketakutan. Ya, aku pikir ya cuma Tuhan lah yang bisa berikan keberanian ya. Kalau Tuhan kasih beban yang kuat, mana bisa mereka nolak. Ya nanti yang ada juga mereka akan nyari-nyari sendiri tuh calon anak kelompok kecilnya. Jadi aku doanya gitu, Tuhan, terserahlah Tuhan caramu bagaimana. Terus terserahlah Tuhan siapa potensial anak kelompok kecil yang kau akan berikan kepada mereka. Apakah orang-orang Papua juga, orang-orang muda Papua juga, terserah Tuhan. Ya, tapi mereka punya pengalaman bisa memuridkan kembali karena itu mendewasakan. Ya, waktu terakhir kami belajar tentang biji gandum yang jatuh dan mati dan berbuah, ya itu di situ Kak Vivi dorong dua anak kelompok kecilku. Kalau kalian mau menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, ya dan hidupmu akan menghasilkan buah, berani menjadi pemimpin kelompok. Ya, karena dengan menjadi pemimpin kelompok itu kalian belajar menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Ya, ya kalian akan habis-habisan ya mempersembahkan tenaga, dana, pikiran, ya perasaan, ya itulah PKK. PKK itu kan implementasi biji gandum yang jatuh dan mati. Ya, tapi kalau kamu nggak pernah mau jadi PKK, cuma mau jadi AKK terus, kamu nggak akan menikmati keindahan kebenaran ini. Ya, betapa indahnya menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Disitulah hidupmu berbuah. Karena kalau kita terus jadi anak kelompok kecil, kita egois. Tapi begitu jadi pemimpin kelompok, ya kita mulai belajar memperhatikan orang, kita mulai belajar mengasihi anak kelompok kecil, kita mulai belajar mengerti. Itu kan sebenarnya proses pendewasaan. Nah, jadi, tapi pokoknya Kak Vivi melihat mereka udah siap, bagaimana caranya terserah Tuhan. Ya, kapan waktunya terserah Tuhan. Pokoknya bagianku adalah menyiapkan mereka, mendorong mereka, memotivasi mereka, dan mendoakan mereka. Selebihnya, aku menantikan cara dan waktu Tuhan. Jadi adik-adik, dalam berdoa pun kita harus terbuka akan hal ini. Bahwa cara yang akan Tuhan pakai, cara Tuhan, waktu yang akan Tuhan pakai, waktu Tuhan. Jadi kita harus sabar menantikan Tuhan. Termasuk pandemi COVID ini. Sabar. Ya. Dan terakhir, Kak Vivi akan tutup dengan sebuah pernyataan dari Charles Spurgeon ya. Ini dikatakan bahwa doa adalah awal dari kemurahan. Ya, lihatlah ke sejarah suci dan Anda akan menemukan bahwa hampir tidak pernah ada kemurahan besar datang ke dunia ini tanpa didahului dengan permohonan. Ya, kalian perhatikan kisah Rasul itu, ya. Roh Kudus mau turun aja, murid-murid berdoa dulu. Ya, jadi kebangunan rohani itu selalu diawali dengan Tuhan menggerakkan orang-orang berdoa. Ya. Jadi kalau kampus-kampus sekalipun sulitnya minta ampun, pelayanan dibangun, tapi kalau di kampus itu, di persekutuan itu masih ditemukan, baik siswa ya, baik persekutuan siswa maupun persekutuan mahasiswa, sesulit apapun, semustahil apapun, tapi kalau di persekutuan siswa dan persekutuan mahasiswa itu masih ditemukan man of prayer, siswa-siswa yang berdoa, mahasiswa-mahasiswa yang berdoa, aman. Pelayanan akan aman kalau masih ditemukan orang-orang yang berdoa. Karena cara kerja Allah, kalau kita belajar dari Alkitab, sebelum Allah melakukan kebangunan rohani, selalu diawali dari Tuhan bangkitkan sekelompok orang untuk berdoa.
Man of Prayer, termasuk sebelum turunnya Roh Kudus. Murid-murid disuruh berdoa bersama dengan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Ya, kiranya kebenaran ini boleh membuat kita semangat berdoa dan tidak putus asa. Ya, sekalipun pandemi COVID, sekalipun anak kelompok kecil kita sulit, sekalipun kita terbatas, justru karena kita terbatas, kita harus menggabungkan kekuatan kita dengan yang tidak terbatas. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa. Kiranya kebenaran ini benar-benar memerdekakan kami dan memberikan semangat kita kepada kami untuk hidup dan melayani Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Kak Vivi atas firman-Nya dan pembelajarannya. Teman-teman, pemahaman kita akan firman Tuhan itulah yang menuntun doa-doa kita, yang menuntun kita dalam kesabaran kita akan menjalankan Tuhan. Karena tak kenal maka tak sayang, maka dengan membaca firman Tuhan dan berdoa padanya, itu adalah proses pengenalan kita pada Tuhan, sehingga kita mengerti arti dan tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita. Maukah kita mengenal Tuhan, teman-teman, dalam doa kita? Mari kita menyanyikan lagu Mengenal Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru,
doa penutup dipersilakan pada Kak Siti. Tuhan, permohonan kami sesuai dengan apa yang kami pelajari pada sore hari ini, kami hanya mohon Tuhan, terus anugerahkan kesadaran yang begitu segar di dalam hati dan pikiran kami. Bahwa kami ini bukan siapa-siapa, bahwa kami ini sangat tidak berdaya, bahwa kami ini adalah makhluk-makhluk yang tidak tertolong, dan di sisi lain kami punya Tuhan yang maha kuasa, maha sayang, maha bijak, maha menemani. Biarlah dua kebenaran ini boleh segar terus di dalam hidup kami, dalam perjalanan studi, dalam perjalanan hidup dan pelayanan, sehingga ketika kami mengalami kesulitan di sana-sini, kami dengan gampang mengakui, memang kami cuma ranting, memang kami cuma cacing, memang kami cuma ulat, memang kami cuma domba, kami miskin semiskin-miskinnya. Untuk itulah kami butuh Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan betapa kami perlu berdoa. Bukan hanya setiap hari, setiap jam, bahkan setiap saat kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran ini Tuhan anugerahkan secara segar dari waktu ke waktu di dalam hidup kami. Sehingga tidak bisa tidak, kami akan menjadi seorang pendoa. Amin. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan ada sesi sharing kelompok. Bagi yang tidak ada halangan, boleh tetap tinggal. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus. Terima kasih.